Selamat malam. Lagi menunggu accept dari dokter Via, dok. Oke, udah gabung Oke. ya? Udah kita invite, dok. Tinggal di kita sih ada waiting for dokter Via. Oke. Malam, Dokter Sari. Dokter Sar. Halo Sar. Bisa, dokter Via. Waduh, udah 143 dok viewernya, dok. Oh, oke. Halo Jangan semuanya. kelamaan, nanti ini abis Instagram live-nya cuma sejam. Kita invite ulang sekali lagi, dok, coba. Belum bisa? Itu kayaknya. Oh, Malam itu dia. ya. Udah dikesilau deh kayaknya deh. Iya, gak silau itu, dok. Ya udah gini aja. Oke. Ring light-nya 3 ya, Via? Kenapa? Pakai ring light 3. Jadi Oh iya dong. Harus Enggak, kayak gitu di deh. Bali udah siang. Di Bali udah siang sekarang. udah beda Oke. waktunya langsung. Udah beda Semuanya, time zone-nya udah beda ya Dok Mil ya. Kita ngomongin time zone Oke. dulu nih sekarang. Oke, selamat malam semua teman-teman dari Instagram Ina Hardware Kit. Selamat malam. Kita kali ini ketemu kita lagi di sesi Heart to Heart. Kebetulan saya Dr. Pangeran, Dr. Mange yang akan memoderatori acara ini. Tema kali ini adalah kupas tuntas penyakit jantung katup. Kenali pintu-pintu jantungmu. Nah, buat pembicara malam kali ini udah mahir banget lah dalam dunia perkatupan nih. Dari Pulau Sumatera, dari Padang, ada Dr. Mevriani, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Selamat malam, Dr. Yani. Malam, Dr. Dokter Yani, ya, Pangeran. Iya, Dok. Dr. Yani ini bekerja saat ini di RSUP M. Jamil Padang. Lalu kita ke Pulau Jawa, ada Dr. Amiliana Susanto, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, atau biasa disebut Dr. Mil. Selamat malam, Dr. Mil. Selamat malam Dokter Pange. Ya, saat ini Dr. Mil sebagai staf di Pusat Jantung Nasional Harapan Kita. Lalu juga ada di Pulau Bali, yaitu Dr. Luh Olivia Saraswati, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Selamat malam, Dr. Via. Selamat malam Pak Ye. Ya, saat ini beliau bekerja di Rumah Sakit Universitas Udayana. Nah, untuk mempersingkat waktu, topik kita kali ini tentang penyakit jantung katup, dok. Kebetulan kan orang awam tuh, kalau saya lihat, sangat lebih familiar sama penyakit jantung koroner. Tapi kurang familiar sepertinya dengan penyakit jantung katup. Nah, kita akan membahas penyakit jantung katup pada malam ini. Mungkin langsung kita ke tanya pertama ke Dr. Mil dulu, dok. Boleh dijelaskan, dok, sebenarnya penyakit jantung katup itu apa sih, dok? Mungkin kalau orang dengan penyakit jantung koroner itu udah banyak player-player, dok. Kalau untuk penyakit jantung katup ini kurang familiar, boleh dijelaskan dulu, dok, secara umum penyakit jantung katup itu seperti apa, dok? Oke, ya memang kayaknya yang lebih populer adalah penyakit jantung koroner ya, Dokter Pange ya. Mungkin sebelum saya cerita mengenai penyakit jantung katup, perlu saya jelaskan sedikit aja ya mengenai sirkulasi kita. Sirkulasi kardiovaskuler itu terdiri dari dua sirkulasi sistemik ke seluruh badan dan sirkulasi pulmonal khusus untuk paru. Dan kedua sirkulasi tersebut itu berhubungan secara serial. Jadi kalau saya suka cerita bahwa ini seperti angka 8. Jadi 8 kan ada lingkaran yang besar dan ada lingkaran yang kecil. Lingkaran yang besar itu adalah sirkulasi sistemik dan lingkaran yang kecil adalah sirkulasi pulmonal. Dan dari dua lingkaran tersebut intinya atau bertemu pada jantung. Nah, jantung itu di dalamnya ada 4 ruang dan tiap-tiap ruang itu saling berhubungan. Jantung itu ada 4 ruang. Jantung sebelah kiri, atrium kiri dan ventrikel kiri, jantung sebelah kanan, atrium kanan dan ventrikel kanan. Itu dua-dua dihubungkan oleh katup. Jadi katup jantung itu seperti pintu satu arah. Nah, pintu satu arah itu menjamin sirkulasinya seperti serial tadi. Jadi darah semua terus maju ke depan, nggak ada yang balik lagi ke belakang. Itu diatur oleh katup itu. Jadi katup itu berfungsi sebagai pintu satu arah. Nah, jadi penyakit jantung katup itu adalah penyakit yang mengenai katup.
katup itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Jadi fungsi katup itu yang pertama adalah dia harus bisa membuka dengan cukup lebar sehingga aliran yang mengalir tidak terhambat, dan dia juga bisa menutup dengan rapat sehingga aliran yang maju ke depan tidak bocor kembali ke belakang. Nah, jadi kelainan katup itu kalau katupnya rusak, dia tidak bisa membuka dengan baik dan dia tidak bisa menutup dengan rapat atau kombinasi dari keduanya. Nah, itu adalah inti dari penyakit katup. Gitu. Baik dok, jadi kalau bisa disimpulkan penyakit jantung katup itu dia ketika membuka harusnya selebar mungkin, saat lebar optimal, saat menutup pun menutup dengan rapat ya dok ya. Kalau ada penyakit jantung katup berarti ada gangguan, apakah dia menutupnya tidak terlalu rapat atau membukanya tidak terlalu lebar. Untuk penyebabnya sendiri, kalau misalkan penyakit jantung koroner kan orang awam taunya, oh kalau saya melakukan kolesterol, kalau saya merokok gitu, itu sebabnya penyakit jantung koroner yang diketahui oleh orang awam. Sebenarnya untuk penyakit jantung katup ini penyebabnya apa ya dok ya? Jadi penyebab dari penyakit jantung katup itu sebenarnya banyak ya, mulai dari penyakit jantung bawaan, ada juga bawaan katup. Kemudian yang disebabkan oleh infeksi. Jadi pada usia, kalau bawaan kan dari lahir ya. Nah, ada yang mengenai anak-anak SD, misalnya anak-anak SD SMP ya, usia kanak-kanak, usia sekolah itu penyakit demam rematik. Itu katupnya sudah mulai ada infeksi di situ. Kemudian untuk usia yang lebih lanjut lagi, mungkin dekade 2, dekade 3, itu ada penyakit yang disebut penyakit jantung rematik. Nah, itu dasarnya adalah infeksi dan reaksi imunologis pada tubuh si pasien. Kemudian mungkin agak lebih lanjut lagi, usia dewasa-dewasa itu ada yang disebut degeneratif. Degeneratif itu ada 2, yang myxomatous, dan yang lebih tua lagi karena aging proses, yang usia 60-70 ke atas, itu karena kalsifikasi. Jadi banyak sekali penyebab dari penyakit jantung katup. Dan penyakit jantung katup itu sebetulnya tidak sesederhana yang kita pikir. Baik, jadi kalau simpulannya itu penyakit kalau jantung koroner kan kita biasanya usia 40 tahun, 50 tahun. Kalau penyakit jantung katup yang dokter Mila sebutkan itu dari bawah, gitu. Dari oe lahir gitu dok ya, udah ada jantung katup. Lalu bisa terjadi infeksi kalau misalkan dewasa, penyebab lainnya, ataupun yang udah tua bisa juga sebagai degeneratif ya dok, proses penuaan ya dok. Iya. Oke. Cuman yang paling sering di Indonesia, ya, dok? yang paling sering di Indonesia adalah yang penyakit jantung rematik. Ya, itu paling banyak jumlahnya. Kalau yang kongenital atau bawaan itu relatif jarang, masih jarang. Baik dok. Jadi kalau misalkan, tapi kalau di luar itu lebih banyak apa dok ya? Berbeda sama? Kalau di luar negeri ya. Di luar negeri karena usia harapan hidup orang sudah makin tinggi ya. Jadi karena seperti yang saya bilang tadi, degenerasi kalsifikasi karena aging proses, jadi mereka sudah mulai banyak kelainan katup karena degeneratif yang kalsifikasi. Sedangkan di negara maju, karena negara sudah maju, kemudian mungkin tingkat higiene atau sosial ekonomi masyarakatnya sudah lebih tinggi, penyakit jantung rematik itu sudah mulai turun. Sedangkan kita di Indonesia masih ada, sementara itu usia harapan hidup juga makin tinggi, jadi kita mulai penyakit jantung rematiknya masih ada, tapi degeneratif yang klasifikasi juga sudah mulai ada. Baik dok. Oke dok, untuk pertanyaan dokter Yani dulu, kita seberang ke Sumatera dok ya. Untuk dokter Yani, biasanya kalau misalkan pasien-pasien dengan, kita kan lagi seringnya di media itu penyakit COVID ya dok. Kalau COVID itu gejalanya demam, indera perasa kurang. Nah, mungkin teman-teman di Ina Heart Perky atau banyak orang awamnya juga pengen mengetahui dok, jangan-jangan saya ini ada penyakit jantung katup ya, itu seperti apa ya dok gejalanya? Iya, jadi kalau untuk gejala terhadap kelainan katup, memang sebenarnya gejalanya itu akan tergantung dengan jenis kelainan katupnya yang diderita, gitu. Kemudian seberapa berat kelainan katupnya yang dimiliki oleh pasien tersebut. Nah, untuk gejalanya, pada umumnya biasanya pasien bisa datang dalam keluhan sesak nafas, kemudian cepat capek dalam beraktivitas, bisa juga datang dengan keluhan nyeri dada, lalu kemudian bisa datang dengan keluhan sembab di kaki, atau perutnya makin lama kok rasanya makin membesar dengan berat badannya yang bertambah. Kemudian bisa juga datang dengan keluhan pusing atau pingsan berulang. Jadi memang gejalanya luas
Dan kita bisa lihat bahwa gejala-gejalanya pun hampir sama, seperti kayak ada gejala yang mirip dengan gejala jantung koroner atau mirip dengan gejala gagal jantung yang lain begitu. Ya tentunya harus dilakukan pemeriksaan lanjutan terhadap keluhan yang dialami pasien. Jadi kurang lebih itu gejalanya. Jadi gejalanya sebenarnya spektrumnya cukup luas ya dok ya. Kalau misalkan sesak napas tuh nggak mesti COVID, tapi bisa juga penyakit jantung katup ya dok ya. Benar, iya betul. Sebenarnya untuk penyakit jantung katup nih, misalkan seseorang didiagnosis oleh dokter spesialis jantung, oh bapak ada penyakit jantung katup nih. Nah itu kan berbagai orang menerima itu, ada yang menganggap itu serius atau menganggap itu seperti oh ya udah seperti biasa saja gitu dok. Sebenarnya untuk kualitas hidup seseorang yang terkena penyakit jantung katup ini gimana ya dok ya? Akhirnya nanti kalau untuk kualitas hidup seseorang atau produktivitas kerjanya memang sangat bergantung kepada kelainan katupnya dan jenis beratnya dari kelainan katup yang diderita tersebut. Bahwa semakin berat kelainan katup yang diderita, maka akan semakin mempengaruhi terhadap kualitas hidup dari pasien tersebut, begitu. Nah, kalau data memang ya, karena kita saat ini di Indonesia belum punya memang data nasional untuk penyakit katup jantung itu. Tapi kalau secara umum itu survei kalau nggak salah tahun 2017 itu kurang lebih untuk penyakit jantung katup yang karena reumatik saja itu kurang lebih sampai 70 juta. Dan pada 70 juta itu angka kematiannya saja sampai 1,4 juta. Nah, apa saja sebenarnya faktor-faktor yang akan mempengaruhi terhadap produktivitas atau kualitas hidup dari pasien dengan kelainan katup? Itu sangat tergantung sama yang pertama, seberapa berat kelainan katupnya yang diderita. Karena rentang dari derajat beratnya kelainan katup itu bisa mulai dari ringan, sedang, sampai memang berat. Kemudian yang kedua, juga dari faktor sosial ekonominya di situ. Lalu kemudian yang ketiga, bagaimana kemampuan daripada tubuhnya pasien untuk mentoleransi kelainan katup yang diderita, dan juga akan sangat tergantung kepada kemampuan daripada pusat kesehatannya di mana pasien itu berobat untuk menangani kelainan katupnya tersebut, begitu. Karena ada kelainan katup yang sudah derajatnya berat yang sebenarnya indikasinya adalah untuk diperbaiki, indikasinya untuk dioperasi. Tapi ternyata dengan faktor sosial ekonominya yang rendah, kemudian pasiennya tidak sanggup untuk berobat ke pusat kesehatan yang sifatnya tersier, jadi hanya bisa berobat di puskesmas atau vaskes tingkat 2 saja, ya tentunya pasti akan mempengaruhi terhadap kualitas hidup pasien. Baik dok. Jadi dokter sempat menyebutkan itu ada, kalau misalkan penyakit jantung katup kan ada derajatnya dok ya. Betul. Kalau misalkan derajatnya berat itu biasanya keluhannya makin berat. Betul. Apakah ini seperti kayak kalau misalkan orang awam dok, kita kan taunya cancer tuh taunya pas stadium-stadium akhir gitu dok. Kalau penyakit jantung nih, jangan-jangan stadium ringan itu bisa nggak terdeteksi ya, maksudnya bisa nggak ada keluhan seperti itu? Iya, betul. Jadi pada yang tahap awal bisa saja belum ada keluhan, jadi terdeteksinya secara tidak sengaja misalnya. Nah, untuk itulah makanya penting memang mendeteksi secara dini untuk kelainan katup yang diderita, karena nanti akan sangat mempengaruhi terhadap kualitas hidup pasiennya tersebut. Semakin dini kita mendeteksi, semakin cepat pasiennya mendapatkan pengobatan, maka kita bisa mengusahakan untuk menghambat perburukan daripada kelainan katup yang diderita pasien tersebut. Yang dari awalnya ringan, kita bisa delay progresnya itu supaya nggak naik jadi sedang ataupun sampai ke berat. Gitu. Nah, kalau misalkan seseorang sudah terdiagnosa penyakit jantung katup, dok, biasanya selalu ditanyakan, dok, saya nggak boleh makan apa ya? Saya nggak boleh apain ya? Biasanya selalu seperti itu, dok, karena anggapannya itu, oh, ketika ada yang bertanya kepada saya ketika pendidikan itu, dok, saya penyakit jantung katup, dok, apa nggak boleh ngerokok ya? Bapak mau penyakit jantung apapun kan nggak boleh ngerokok sebenarnya, dok ya. Cuma apakah ada hal-hal spesifik yang sebenarnya harus dihindari untuk yang sudah didiagnosa penyakit jantung katup nih, sama kayak penyakit jantung koroner nggak, dok ya? Akan memperparah atau memperberat penyakitnya sendiri? Ya, jadi sebenarnya kalau seseorang sudah dikatakan bahwa menderita kelainan katup, kemudian nanti kita akan lihat sesuai dengan keluhan yang dialami oleh pasiennya. Kalau misalnya kelainan katup itu sudah berdampak bahwa pasiennya akhirnya menjadi payah jantung istilahnya, jadi mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari,
tentunya ada hal-hal yang mesti diperhatikan, seperti mungkin ada pertimbangan untuk membatasi cairan yang masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian yang kedua, mungkin ada pembatasan terhadap aktivitas fisiknya. Kemudian juga mungkin ada pembatasan terhadap konsumsi daripada makanannya sehari-hari. Misalnya, karena untuk menghindari penumpukan cairan, kita menghindari konsumsi garam yang tinggi. Kemudian juga, kalau misalnya pasiennya mendapatkan obat pengencer darah, itu ada sayuran atau makanan yang berwarna hijau yang biasanya kita minta untuk dihindari, supaya tidak menghambat kerja daripada obat pengencer darah tersebut. Jadi akan kembali kepada bagaimana kondisi klinisnya pasien, begitu. Tapi kalau misalnya urusannya untuk merokok, kemudian menghindari stres, emosi segala macam, sepertinya hampir semua penyakit Hampir juga semua penyakit ya dok ya. begitu ya. Oke, sebelumnya saya ingin menyapa para penonton atau netizen kayak dok ya, dibilangnya sekarang ini pada Ina Hardperky ini dok. Ini udah beberapa pertanyaan dok, jadi mungkin kita akan beberapa pertanyaan ini akan kita coba jawab nanti di akhir sesi. Jadi buat para penonton atau para netizen ini stay tune dulu karena masih banyak diskusi-diskusi yang akan ditanyakan ke para pakar malam ini. Sementara sekarang ke Dokter Via ya dok ya. Malam Dokter Via, tadi ada koneksi agak terganggu dikit ya dok. Iya. Mudah-mudahan stabil dok. Tadi kan Dokter Mil itu sempat menyebutkan paling banyak di Indonesia ini demam penyakit jantung katup karena rematik ya dok. Cuma kalau saya tanya ke om saya, tante saya, kalau namanya rematik tuh biasanya orang menyebutkannya kaki, oh kakinya rematik nih sakit. Apakah itu sama dok sebenarnya? Kalau kaki rematik terus jadi jantungnya katupnya ikut kena juga gitu dok. Hoaxnya seperti itu dok soalnya. Hoaxnya ya. Iya sih, sebenarnya itu beda. Jadi sebenarnya kalau yang orang-orang bilang rematik itu kan rematik artritis ya. Jadi memang dia ada kelainan sendi karena penyakit rematiknya. Tapi yang ini tuh rheumatic fever itu atau demam rematik itu khusus. Dia memang ada demam yang disebabkan oleh infeksi gitu. Jadi bakteri yang kemudian dia memang salah satunya memang juga bisa menyerang ke sendi-sendi juga sama, tapi usianya yang berbeda gitu. Jadi jarang sekali dia terjadi pada yang usia tua. Kalau yang kayak orang-orang bilang rematik di kaki itu, yang biasanya usia tua tuh jarang. Jadi biasanya justru dia menyerangnya ke anak-anak kecil. Jadi anak-anak SD, SMP, umur 5 sampai belasan tahun. Nah, biasanya tuh yang menyerang ke sana dia gitu. Jadi beda dok ya, penyakit rematik kaki ini karena banyak kakek-kakek nenek, penyakit kaki rematik jadi penyakit jantung katup tuh beda ya dok ya. Jadi kalau jantung rematik tuh karena infeksi ya dok ya. Oke. Nah sebenarnya untuk penyakit jantung rematik ini bisa dicegah nggak sih dok? Kan tadi Dokter Mil sempat menyampaikan kalau misalkan bisa terserang infeksinya fase akutnya itu anak kecil, lalu dia akan menjadi berkembang dewasa menjadi penyakit jantung rematik. Nah proses ini sebenarnya bisa dicegah nggak dok ya? Karena kan kalau kita mikir infeksi, oh yaudah tinggal minum obat Panadol aja deh biar nggak infeksi, atau nggak minum es dingin biar nggak infeksi, jadi nggak kena penyakit jantung rematik. Gimana dok? Oke, sebenarnya sih pencegahannya tuh harusnya sih simple, jadi minum obat ya. Kita tuh jeleknya kan pasien-pasien tuh banyak yang kalau dikasih antibiotik tuh nggak diminum habis. Seringkali begitu, jadi kalau udah merasa sehat, antibiotiknya nggak diminum. Padahal infeksi yang menyebabkan si demam rematik ke jantung ini itu memang awalnya adalah infeksi saluran nafas dulu. Jadi demam, batuk pilek, habis itu kuman yang sama itu bisa mencetuskan si penyakit di jantungnya. Nah, ini kita bisa mencegah dia menjalar kemana-mana infeksinya itu dengan cara kita minum antibiotik dengan baik. Habis itu infeksi yang di tenggorokan, yang batuk pilek demamnya itu bisa sembuh total. Kalau dia udah sembuh total tuh nggak bakal jadi berkembang menjadi penyakit jantung akhirnya gitu. Jadi sebenarnya demam yang simpel aja tuh nggak boleh dianggap remeh dok ya, kalau oh anak saya ini demam gitu. Jadi benar-benar apalagi sekarang COVID ya. Iya dok. Apalagi sekarang COVID demam makin nggak bisa dianggap remeh, badan panas itu nggak bisa dianggap remeh lagi. Iya, dok. Lalu mungkin sekarang gara-gara COVID rematik juga gak menurun dok ya, karena begitu orang demam jadi panik, jadi orang pasti periksa ke dokter dok. Biasanya kan orang demam kita biarkan aja. Betul. Sekarang karena ada COVID mungkin anaknya demam malah lebih sering ke dokter karena nggak dianggap remeh demam ini dok. Iya. Nah sebenarnya dicurigai COVID dulu tapi. Iya, curiga COVID dulu. Jadi bukan curiga demam rematik ya. Rematiknya belakangan. Iya.
Lalu sebenarnya kalau misalkan tadi buat orang yang sudah terkena dok pada saat anak kecil setelah terminal bisa terkena demam rematik akut, obat pencegahannya itu apakah hanya ketika anak itu udah nggak demam lagi atau memang harus terus-terusan sampai dia dewasa untuk pencegahan kembalinya lagi? Dan kira-kira kenapa dok ada yang anak tuh demam kena demam rematik akut, tapi ada satu lagi anak yang nggak demam pun dia nggak kena demam rematik akut dok? Ya. Jadi kalau kenapa ada yang kena demam rematik ISPA dulu ya. Jadi batuk pilek demam itu ada yang jadi rematik fever, ada yang enggak. Itu memang sebenarnya nggak terlalu jelas, cuman dibilang ada genetiknya. Jadi ada yang memang bawaan, anak-anak itu satu demam kena berlanjut menjadi rematik, yang satunya enggak. Ada juga faktor lain yang sering adalah lingkungan. Biasanya kalau lingkungannya kurang bersih, kurang hygiene, nah itu yang bikin cenderung lebih mudah terjadi rheumatic fever itu. Terus kalau pencegahan memang ketika dia udah kena rheumatic fever, memang kita harus mencegah supaya dia ke depannya dia nggak kena rheumatic fever lagi. Karena begitu sekali dia udah kena rheumatic fever, kemudian kena ulang, maka kemungkinan besar kena berlanjut jadi penyakit jantungnya itu gede banget. Jadi itu kalau infeksinya ulangan, dia akan lebih sering kena ke jantungnya, terutama ke katup jantungnya. Jadi kita berusaha mencegah, kasih antibiotik pencegahannya itu untuk mencegah penyakit jantung. Baik dok. Dok, sebenarnya saya ingin ada banyak lagi pertanyaan dok. Cuma ini para netizen ini udah banyak sekali yang bertanya dok. Jadi saya agak mulai menyelipkan beberapa pertanyaan. Jadi takutnya nggak disampaikan, ntar sign out, bete mungkin dok. Kita ada pertanyaan nih dok untuk dokter Yani. Istri saya belakangan ini suka merasa capek. Apa ada kemungkinan karena kelainan katup, dok? Ya. Nah, itu gimana tuh, dok, jawabannya? Tadi kan salah satunya ada sesak napas dan lain-lain. Ya, karena memang salah satu gejala untuk kelainan katup itu bisa dalam bentuk fatigue, kemudian cepat capek gitu dalam beraktivitas. Nah, apalagi kalau seseorang tersebut sudah pernah terdiagnosis atau diketahui punya kelainan katup. Jadi kalau dalam kondisi seperti itu ada baiknya untuk memeriksakan diri kembali kepada dokter spesialis jantung. Jadi nanti akan ada tahapan pemeriksaan yang akan kita kerjakan. Kita belum ngomong ya tadi ya untuk tahapan pemeriksaan. Jadi biasanya kalau pasien ada gejala, terus kemudian pergi kepada dokter, khususnya mungkin dokter spesialis jantung. Langkah pertama yang akan kita kerjakan adalah kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan keluhan yang dirasakan, kemudian riwayat keluhannya juga, dan kemudian mungkin faktor resikonya seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Mil. Nah, kemudian kita juga akan melakukan pemeriksaan fisik tuh, terutama mendengarkan bunyi jantung. Biasanya kalau ada kelainan katup yang sudah signifikan, itu akan terdengar ada kelainan pada bunyi jantungnya. Nah, selain itu nanti biasanya kalau di poliklinik kita akan mulai dengan pemeriksaan merekam irama jantung. Jadi pemeriksaan EKG namanya, elektrokardiografi, dan kalau perlu kadang dilakukan pemeriksaan ronsen. Jadi itu pemeriksaan sederhana di poliklinik untuk mendeteksi apakah memang seseorang tersebut punya masalah dengan kelainan katup atau tidak. Dan biasanya setelah terdiagnosis bahwa ini ada kecurigaan untuk kelainan katup, kita akan mengajukan pemeriksaan ekokardiografi namanya. Jadi pemeriksaan ekokardiografi ini pemeriksaan pencitraan menggunakan ultrasonografi. Jadi konsepnya sama kayak USG, tapi yang USG, kita dok, ya? kerjakan adalah pemeriksaan untuk menilai fungsi dan struktur pada jantungnya. Nah itu yang biasanya dari situ kita bisa mendeteksi kelainan katup yang dimiliki seseorang itu apa, berapa derajatnya, kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap kondisi jantung secara keseluruhan di situ. Jadi dalam kondisi begitu pasien ada gejala, ya sebaiknya segera memeriksakan diri. Karena seperti yang tadi saya bilang, bahwa semakin awal kita bisa mendeteksi kelainan katup, maka kita bisa semakin cepat untuk menghambat kerusakan daripada katup tersebut di masa yang akan datang. Gitu. Sebelum progres ke arah yang lebih berat, dok ya. Jadi, benar, ya. Tadi pertanyaan kawan Fahmi 908 ini memang kebetulan istrinya memang ada kelainan katup. Berarti masih memungkinkan kalau merasa capek ini ada kaitannya dengan pemeriksaan dengan masalah katupnya, dok ya. Karena memang sudah sebenarnya mungkin yang saya tangkap ini memang sudah terdiagnosis penyakit katup,
lalu kebetulan sesak napas, itu masih sangat erat kemungkinannya karena penyakit katup. Iya, Dok ya. gitu. Jadi paling tidak harus disingkirkan dulu. Nanti kalau ternyata kelainan katupnya oke, mungkin cepat capeknya dilihat, siapa tahu kebanyakan nyuci atau kebanyakan tindakan rumah tangga nggak dibantuin sama suaminya, siapa tahu. Waduh, kebetulan Oke. pembicara malam ini perempuan semua nih kayaknya, Dok. Iya, ibu-ibu Ya, semua ya. Pange kalah suara. Pange nggak boleh Maaf ya, protes, Pange. kalah suara. Nggak boleh protes. Hati-hati ya. Iya, Dok. Jadi tadi kalau boleh kebetulan tadi Dr. Mil, Dr. Yani, Dr. Fia sudah menjelaskan secara gambaran besar penyakit jantung katup itu apa, bisa menyerang siapa saja, dan keluhannya apa yang bisa menjadi berkaitan dengan penyakit jantung katup. Lalu juga sudah dijelaskan kalau ke dokter tuh diperiksa apa aja, tadi Dr. Yani sudah menjelaskan. Ya, kita pertama pasti wawancara dulu atau anamnesis, kita EKG, ada juga di USG jantung atau ekokardiografi jantung. Nah, misalkan seseorang ini sudah terdiagnosa pertama kali dengan penyakit jantung katup, Dok. Mungkin untuk pertanyaan Dr. Mil, bisa dijelaskan, Dok, manajemennya secara garis besar tuh pilihan terapinya apa saja, Dok, yang tersedia di Indonesia ini, Dok? Gitu. Oke. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kelainan katup itu kan pintu ya. Itu adalah masalah mekanik. Jadi kalau masalah mekanik, terapi definitifnya juga terkait dengan mekanik. Jadi yang saya maksud terapi definitif adalah terapi yang utamanya gitu ya. Jadi katupnya itu entah diperbaiki atau diganti dengan operasi atau dilakukan intervensi non bedah. Ya ada suatu kelainan yang disebut mitral stenosis atau katup mitralnya tidak bisa membuka dengan baik. Kalau mitral stenosis itu disebabkan oleh penyakit jantung rematik, maka ada kemungkinan, jadi tidak selalu ya, ada kemungkinan katup itu bisa diperbaiki. Kan stenosis itu menyempit ya. Penyempitan itu bisa kita buka dengan melakukan balon. Jadi apa yang sering kita sebut, mungkin kalau di sini ada pasien-pasien katup, BMV, balon mitral valvotomy. Jadi mitralnya itu di balon yang sempit itu jadi gede. Nah, jadi setidak-tidaknya menjadi lebih lancar aliran darahnya. Nah, itu adalah intervensi non bedah. Jadi tidak dibuka dadanya, tapi kita memasukkan alat balonnya itu ke dalam pembuluh darah di paha. Nah, kemudian masuk sampai jantung dan ditiup. Itu adalah salah satu tata laksana intervensi non bedah. Kemudian yang lainnya adalah tata laksana bedah. Bedah itu bisa katupnya diperbaiki, bisa katupnya diganti. Itu nanti kita lihat bagaimana morfologi atau anatomi dari kelainan katup tersebut. Kemudian akan dipilih. Jadi sebetulnya tata laksana utama dari kelainan katup yang penting adalah timing of intervention. Jadi kapan kita melakukan intervensi pada pasien tersebut. Nah, timing of intervention itu kuncinya. Jadi secara prinsip kita tidak mau melakukan tindakan intervensi terlalu cepat. Kita juga tidak mau melakukan tindakan intervensi itu terlalu lambat. Kalau terlalu cepat, misalnya kita lakukan operasi dan kemudian kita ganti katup, maka si pasien itu akan lebih cepat terpapar oleh katup buatan, katup prostetik. Di mana pemakaian katup buatan itu bukan tanpa masalah, tetap masih ada masalah. Nah, di lain pihak, kalau kita menunda-nunda untuk operasi katup, kita akan membuat kondisi jantung terbebani terlalu lama, sehingga operasi jantung itu tidak akan memberikan hasil optimal yang seperti kita harapkan. Jadi beban-beban jantung, jadi ruang-ruang jantung yang tadi saya ceritakan, kalau katupnya rusak, dia akan mengalami penderitaan. Jadi kalau kita biarkan penderitaan itu terlalu lama, maka otot jantungnya sudah terlalu capek. Kalau kita perbaiki katupnya, dia udah kadung capek. Mungkin tidak akan balik sempurna seperti sebelumnya. Jadi yang penting adalah timing kapan kita melakukan operasi. Dan itu juga kompleks, dan kita mempunyai apa yang namanya valvular heart team. Jadi keputusan itu biasanya tidak diputuskan oleh satu orang dokter, tapi kita putuskan secara tim, secara bersama. Ada dokter jantungnya,
ada dokter interventionisnya, kardiologis interventionist, ada dokter echokardiologis, ada dokter bedahnya, ada dokter anestesi dan lain-lain. Itu kita menentukan mana yang terbaik. Kalau seandainya tadi dokter Yani sudah bilang ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Kunci yang utama adalah bila sudah ada simptom atau sudah ada gejala dan kita melihat kelainan katupnya sudah berat, ya itu sudah harus dilakukan tindakan intervensi. Tapi kalau masih awal-awal kita bisa melakukan ya pemberian obat-obatan medikamentosa dan kita follow up dengan ketat. Karena itu penyakit ini progresif. Bukan seperti sakit tifus terus sembuh dikasih obat, enggak. Jadi ini terus dibawa terus. Ya bahkan sudah diganti katup itu ada hal yang harus kita observasi terus. Itu mungkin dari situ. Jadi kalau boleh saya simpulkan dok, sampai saat ini tidak ada obat yang bisa bekerja untuk memperbaiki katup langsung dok ya. Karena orang kalau ke dokter itu misalkan sudah didiagnosis katup, begitu disampaikan harus ada pembedahan atau tindakan, selalu bertanya, dok nggak bisa dengan obat-obatan saja gitu. Apakah sampai saat ini memang nggak ada obat yang bisa, wah langsung dibenerin sendiri, katupnya langsung halus seperti itu dok? Nggak bisa, karena ini kan masalahnya mekanik. Mungkin obat-obatan akan membantu mengurangi keluhan, mengurangi gejala saja dan mengurangi beban jantung sampai batas tertentu. Tapi tidak bisa dibiarkan terus-menerus pakai obat. Nanti otot jantungnya ya tetap aja. Nanti biasanya kita nanti lihat jantung saya bengkak. Nah itu adalah salah satu komplikasi kelainan katup, jantungnya bengkak. Nah kita kan mengharapkan jangan bengkak-bengkak amat deh, udah keburu dioperasi biar nanti dia pelan-pelan mengecil lagi. Tapi kalau udah kadung gede banget, udah kadung bengkak banget ya nggak balik lagi nanti setelah dioperasi. Baik, dan keluhan itu bisa akan timbul juga setelah itu. Jadi memang kalau dengan pasien-pasien yang sudah didiagnosa penyakit jantung katup dan harus segera tindakan kan, obat itu hanya meredakan gejala dok ya. Kadang-kadang orang pasien udah merasa enakan, udah nggak sesak napas, sebenarnya penyakit jantung katupnya tidak pergi dok ya, katupnya masih tetap tidak normal dok ya. Benar. Iya. Oke, untuk itu biasanya untuk tadi mungkin saya akan menekankan masalah pembedahan pada katup pasien-pasien yang perlu ditindak oleh pembedahan dok ke dokter Mil ini. Biasanya pasien-pasien yang mendengar kata-kata mau penyakit apapun dok, kalau misalkan udah dibedah itu buat orang awam selalu terdengar menyeramkan dok. Nggak cuma dari ekonomi yang menengah ke atas atau menengah ke bawah, itu kayaknya sama aja dok. Kadang-kadang menengah ke atas pun, edukasi menengah ke atas pun pasti larinya nyari alternatif dulu sebelum dibedah. Nyari apapun. Mau diskusi dulu. Diskusi dulu dok. Diskusi se-RT dulu. Dan itu tidak menjamin ekonomi ke atas ataupun edukasi yang cukup itu tidak menjamin siap dioperasi gitu dok. Memang tidak, mungkin kultur Indonesia kali dok ya, tidak siap dengan kata-kata operasi. Nah sebenarnya resiko operasi dan kenapa pasien katup ini harus dioperasi, gimana sih dok? Biar mungkin kan di sini kalau saya lihat pertanyaan-pertanyaannya banyak orang awam yang memang sudah terdiagnosa katup. Apa yang bisa menjadi landasan kalau misalkan wah memang pembedahan ini bisa dilakukan terhadap pasien-pasien katup gitu dok? Iya, jadi gini, kita terus terang di tempat saya kerja ya, Rumah Sakit Jantung Harapan kita kan sudah berdiri sejak tahun 85, sehingga bedah katup atau bedah jantung lah ya, bedah jantung secara umum dan bedah katup secara khusus karena kita sedang membicarakan katup, itu sudah dilaksanakan sejak tahun 85. Jadi relatifly kita sudah mempunyai pengalaman yang cukup banyak. Mungkin bisa mendapat gambaran untuk pembedahan katup saja di Rumah Sakit Jantung Harapan kita tuh rata-rata setiap tahunnya 650 sampai 750-an kasus itu katup saja. Sebelum masa Covid ya. Setelah masa Covid angka ini berkurang ya, tentu saja angka ini berkurang. Tapi sebelumnya masa Covid angka ini masih sekitar segitu. Jadi memang tentu saja semua orang takut ya kalau kita mau dilakukan operasi, apalagi yang dioperasi itu jantung. Apalagi operasi jantung katup, beda lagi sama operasi bypass. Kalau operasi jantung kita buka dadanya, kalau operasi bypass pembuluh darah koroner jantungnya nggak dibuka karena dia di pinggir-pinggir sini koroner. Kalau katup jantungnya pun dibuka. Jadi ya itu saya juga sering ditanya apa yang dilakukan sama pasien bertanya begitu.
jantungnya juga dibuka. Jadi kita harus menjelaskan ya, memang kan katup jantung ada di dalam, gimana kita mau membetulkan katup yang di dalam itu kalau jantungnya nggak dibuka. Nah, jadi kita ya memang tentu saja semua tindakan ada resikonya. Kita disuntik juga ada resikonya. Ada bisa mendapatkan efek samping. Dan tentu saja ada perhitungan-perhitungan di mana seseorang pasien mempunyai resiko bedah yang lebih tinggi daripada pasien yang lainnya. Yaitu antara lain adalah usia, beratnya penyakit. Makanya kita nggak boleh telat-telat amat ya operasi. Makin telat kita operasi, itu juga akan meningkatkan resiko operasi. Ya, jadi makanya yang tadi saya bilang timing of surgery atau waktunya kita melakukan pembedahan itu penting sekali. Nah, itu adalah hal yang bisa dipertimbangkan. Makin tua, usia pasien makin tinggi resikonya. Kemudian ada penyakit lain, misalnya kita manusia kan mungkin bukan cuma sakit katup aja nih, ada kencing manisnya juga, ada koronernya juga. Jadi orang yang sakit jantung katup bisa juga plus koroner. Kemudian mungkin dia ada infeksi katupnya pas waktu lagi kumat-kumatnya lagi akut gitu ya, lagi jelek-jeleknya kondisi, ternyata dia ada infektif endokarditis atau infeksi di katup jantung yang harus dioperasi segera, itu resikonya nambah lagi. Nah, jadi ada banyak pertimbangan yang membuat resiko operasi jantung yang tinggi masih bervariasi. Tingginya nggak tinggi banget, ada yang tinggi banget. Nah, tapi mungkin saya tadi agak lupa mau menambahkan juga, intervensi katup yang bukan bedah, selain pada mitral stenosis, pada belakangan ini dengan kemajuan teknologi, bisa kita lakukan juga pada katup mitral yang tidak stenosis, katup mitral yang regurgitasi yang bocor, atau katup aorta yang menyempit. Tindakan itu umumnya adalah percutaneous edge-to-edge repair atau yang sering dikenal dengan mitra clip. Jadi katup mitralnya dijepit. Itu juga memasukkan alat dari pembuluh darah paha, kemudian sampai ke katup mitral dijepit. Atau katup aorta yang menyempit diganti dengan katup buatan dari pembuluh darah juga, jadi nggak dibelah. Tapi itu ada kriteria-kriterianya, nggak sembarangan kita pesen. Dan pasien nggak bisa mesen, saya mau dong digituin, nggak bisa mesen kayak mesen bakso gitu loh. Nggak bisa, itu semua dokter pun juga nggak akan bisa sendirian untuk menetapkan itu. Kita harus sekali lagi ada tim yang menetapkan itu. Mungkin itu. Baik dok. Sebelum ke dokter yang lain, ada pertanyaan menarik ini dok dari Instagram Ulfasita dok. Dok, saya didiagnosa katup jantung tidak menutup dengan sempurna karena skoliosis. Jika saya hamil, ada pengaruhnya nggak dok? Apakah bisa lahiran normal atau tidak? Mungkin ini saya tujukan ke dokter Yani tadi sempat menanyakan juga, kalau misalkan orang sudah dia, jadi pasien ini sudah didiagnosa katup jantung dok. Jadi tadi kan dokter Mil menyampaikan ada yang membukanya tidak sempurna atau menutupnya tidak sempurna. Nah, ini katup jantung yang tidak menutupnya tidak sempurna karena skoliosis. Jika hamil, kita belum menyinggung dok, memang pasien-pasien jantung katup yang sudah didiagnosa sakit jantung katup tuh masih boleh hamil nggak dok? Atau masih boleh melahirkan atau tidak? Seperti itu dok. Kalau melahirkan harus hamil dulu sih ya. Iya dok. Okay. Harus hamil dulu dok. Oke, jadi kalau misalnya ada pasien kelainan katup datang terus kemudian bertanya, saya boleh hamil nggak dok? Gitu ya, karena kadang kita sering ketemu pasien katup itu pada usia yang masih usia reproduksi gitu, usia untuk bisa hamil. Nah, itu akan sangat tergantung dari penilaian yang kita lakukan, jadi dari dokter lakukan. Bagaimana kondisi daripada katupnya, berapa berat daripada derajat katupnya, kemudian juga apa kelainan-kelainan pada struktur jantungnya yang sudah ditimbulkan akibat kelainan katup yang diderita. Contohnya tadi seperti apa yang dibilang Dr. Mil, misalnya ketemunya dengan kebocoran katup, tapi jantungnya sudah besar sekali, jadi mungkin kalau di ronsen sudah ujung ke ujung udah jantung aja isinya gitu kan. Nah, itu ada pertimbangan-pertimbangannya untuk menentukan apakah pasien ini bisa tetap melanjutkan kehamilan atau tidak. Memang kalau bicara ideal, kita akan memilih bahwa setiap pasien yang punya kelainan katup jantung, di mana kelainan katup jantungnya sudah memiliki gejala dan mempunyai indikasi untuk dilakukan tindakan intervensi di situ, apakah tadi dengan operasi, ataukah mungkin kalau katupnya sempit dengan cara dibalon, seperti yang Dr. Mil sampaikan tadi, ya ada baiknya bahwa diperbaiki dulu sebelum hamil.
Tapi begitu sudah terlanjur hamil, tentu Hamil. nanti dokter akan menentukan evaluasinya. Memang saat ini biasanya kita akan melakukan penilaian untuk menentukan ini kira-kira resikonya yang mana sih gitu. Ada beberapa kondisi yang memang sebenarnya dikontraindikasikan untuk menjalani kehamilan. Tapi kan karena memang di negara kita sendiri pun juga tidak menganut paham bahwa untuk melakukan tindakan aborsi ya di situ. Jadi biasanya umumnya kehamilan akan dilanjutkan, tapi baik dokternya maupun pasiennya sama-sama memahami konsekuensinya. Bahwa nanti kalau misalnya kehamilannya ini pada satu saat itu tidak mampu lagi ditoleransi oleh sang ibu, maka pilihan kita pasti akan menyelamatkan ibunya dulu. Ibunya dulu. Ya. Jadi terminasi kehamilan di berapapun usia kehamilan ibunya. Ya tentu beresiko bahwa anaknya bisa lahir prematur atau anaknya bisa lahir dengan berat badan yang rendah gitu. Dan kelainan katup sendiri pun harus dipahami oleh ibu-ibu yang mau hamil bahwa kalau kelainan katupnya sudah berat, sebenarnya indikasi operasi, belum mau untuk operasi misalnya, tapi sudah terlanjur hamil, dia juga memiliki resiko bahwa anak yang dikandungnya itu bisa lahir dalam kondisi yang mungkin ada gangguan pertumbuhan di janin selama kehamilan ibunya tersebut gitu. Baik dok, jadi sebenarnya kalau misalkan sudah terdiagnosa katup, apalagi perempuan itu dok, sebaiknya kalau itu dibenerin dulu dok katupnya ya. Paling ideal itu kalau memang ada indikasi ya untuk ini, untuk dilakukan tindakan atau intervensi sebelumnya gitu. Soalnya biasanya kalau udah penyakit jantungnya katupnya berat, perempuan datang ke dokter gitu dok ya, lalu tiba-tiba bilang, dok saya hamil, yang keringat dingin bukan pasiennya dok ya, dokter Iya, yang dingin, kita yang pusing gitu kan, ya ibu kenapa hamil gitu jawabannya. Nah, itu juga bablas gara-gara COVID kayak pandemi kan. Pandemi dok ya. Nggak ada physical distancing di rumah. Nggak ada physical distancing. Dia work from home terus ya, work from home terus nggak tahu worknya apa gitu ya. Nah, ya itu yang menjadi kesulitannya kalau pada pasien yang dengan hamil tersebut gitu. Baik dokter Yani. Dokter Fia tadi sempat dokter Mil menyampaikan salah satu tindakan katup itu adalah pembedahan dok, tapi dokter Mil menyampaikan ada juga yang dilakukan dengan balon. Nah sebenarnya apakah balon ini kan kalau orang tahu jantung dengan balon itu ketahunya jantung koroner di balon. Ternyata ada penyakit jantung katup juga itu di balon. Nah itu bedanya apa dok ya? Dan apakah semua pasien sebelum saya nggak mau ke bedah deh, saya mau di balon aja, kata orang lebih simpel, lebih resikonya lebih minimal. Nah itu seperti bagaimana dok? Oke, jadi yang kita harus tahu dulu ya, bisa di balon tuh sebenarnya kelainannya cuma sementara sih, cuma satu aja. Jadi kelainan yang kita sebut sebagai mitral stenosis tadi, memang ada penyempitan klep jantung, klep mitral, yang mana yang disebabkan terutama paling sering oleh yang tadi saya bilang demam rematik itu. Rematik yang recurrent ya, jadi kronik dia, sifatnya lama. Nah, balonnya beda sama balonnya koroner. Kalau balonnya koroner kan kecil biasanya, karena dia masuk ke pembuluh darah. Sedangkan ini di dalam katup balonnya jenis balon yang berbeda. Prinsipnya sih pengennya klep yang sudah kaku dan sempit itu ketika di balon dimasukkan begini, dia ketika dikembangkan balonnya katupnya jadi kayak robek. Jadi kita semuanya sengaja menyobek si katup itu supaya dia nggak sempit lagi. Jadi dia bisa terbuka lebih lebar. Nah, karena kita tujuannya pengen nyobek, pengen merobek, maka otomatis pasien yang seperti apa yang bisa kita sobek gitu atau kita robek, kita bikin lebih lebar lagi, itu ada penilaiannya. Biasanya kita lakukan pakai ekokardiografi ya, pakai USG jantung, di mana kita paling kita menghindari klep-klep jantung yang terlalu banyak pengapuran, jadi terlalu banyak falsifikasinya, yang dimana kalau ada banyak pengapuran, otomatis dia terlalu keras dan terlalu kaku, jadi kalau misalnya di balon, dia jadinya malah sobeknya nggak beraturan. Malah kita membuat klepnya malah jadi bocornya itu nggak seperti yang kita mau. Nah gitu. Jadi tentunya ada yang bisa kita lakukan mitral stenosisnya bisa. Sepertinya Mitral stenosisnya tadi bisa koneksi kita sempat lakukan terganggu. pembalonan. Gitu. Baik dok, jadi memang kalau misalkan nggak bisa dok ya, pasien dia sudah didiagnosa katup, tiba-tiba datang ke dokter Fia, dok saya maunya di balon aja, itu memang harus benar-benar
penilaian dokter mana yang bisa dibalon, mana yang bisa dioperasi ya dok ya. Ya, betul. Dan memang nggak bisa sembarangan. Kita harus periksa katup yang kena apa, jenis kelainannya apa, kemudian seberapa berat atau seperti apa dia kelainan katupnya, seberapa pengapurannya, supaya kita bisa menentukan nanti bisa dibalon atau enggak. Oke dok. Nah ini dok, sebenarnya ada pertanyaan dari ini saya rasa penting untuk bagi orang awam maupun dokter umum dok. Ketika sudah didiagnosa penyakit jantung katup, kebetulan kan ya pembicara-pembicara ini kan di kota yang senternya memang besar dok. Kalau misalkan di daerah-daerah yang terpencil yang hanya ada dokter umum, mungkin ini pertanyaan penting untuk bagi penderita penyakit jantung katup atau bahkan GP di daerah dok. Kapan harus pasien katup ini kapan harus dirujuk ke kota-kota besar untuk dilakukan evaluasi dok? Karena kadang-kadang dokter umum, saya sebagai dokter umum juga bingung kalau penyakit jantung tuh kapan, terutama katup ya dok, itu kapan saya harus merujuk ke dokter-dokter spesialis dan pasien pun nanya, dok saya apakah perlu ke Jakarta, ke Bali, ke Padang atau ke kota-kota besar untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut. Mungkin dokter Via bisa menjelaskan lebih lanjut dok. Iya, jadi sebenarnya kan kebanyakan tuh pasien-pasien kita nggak banyak yang tahu tuh kalau ketemu kelainan katup jantung ya. Emang yang paling mudah kan taunya dari kita dengar pakai stetoskop, jadi auskultasi jantung, kemudian kedengeran tuh ada murmur. Nah, biasanya memang pasien datang itu kebanyakan sudah ada gejala. Jadi dan paling sering biasa gejalanya adalah gejala ketika dia sudah mulai payah jantung atau gagal jantung. Either dia paling ringan, ya mungkin dia cuman capek, sesak kalau misalnya jalannya jauh atau aktivitas berat, atau bahkan yang sampai berat banget. Nah, itu baru datang. Kalau misalnya memang kita ketemu pasien dengan klinis seperti itu, jadi dia datang dengan kondisi payah jantung tadi atau gagal jantung tadi, kemudian kita dengar terutama di katupnya ada murmur dari auskultasi, sebenarnya kalau bisa di-refer memang lebih baik di-refer. Tujuannya apa? Kita pengen tahu kan, ini kelainan katupnya kelainan katup apa, kemudian seberapa berat. Karena kita nggak bisa nentuin seberapa berat betul-betul detail ya, seberapa akurat banget, nggak bisa menentukan seberapa berat kelainan katupnya dengan akurat cuma dari stetoskop. Dan seringkali itu kadang nggak terdeteksi juga. Jadi pasti ujung-ujungnya at least kita refer untuk dilakukan ekokardiografi dulu. Jadi USG jantung, kita nilai kelainan katup tadi, kelainannya apa, kemudian seberapa berat kelainannya, nah itu tahu dari sana. Baru setelah kita ketemu tuh diagnosa pastinya dari ekokardiografi, paling nggak, baru kita approach berikutnya apa, manage pasien ini tuh sesuai dengan hasil itu. Gitu. Mungkin Jadi ditambahkan ya, ya, Pangi, silakan dok. kalau untuk dokter umum, karena kan sebenarnya ada tuh kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh dokter umum. Jadi kalau untuk kelainan katup jantung, itu sebenarnya di standar kompetensi dokter Indonesia, SKDI, itu level kompetensinya itu kan levelnya 2. Jadi artinya apa? Membuat diagnosis di situ. Jadi bikin diagnosis, terus kemudian ya harus dirujuk gitu kan, untuk membuktikan benar nggak sih bikin diagnosisnya seperti itu. Karena satu kelainan katup dengan kelainan katup lainnya kadang tata laksana atau pengobatannya akan menjadi berbeda di situ. Nah, jadi kalau untuk adik-adik dokter umum, begitu kita ada mendeteksi dari pemeriksaan ada kelainan bunyi jantung, ada murmur di situ, mungkin di EKG-nya juga ada kelainan, ya saatnya untuk merefer, untuk memastikan diagnosis kelainan katup yang diderita oleh pasiennya. Baik dok, terima kasih dok. Ini ada pertanyaan lagi dok. Izin bertanya dok, apakah penyakit jantung katup ini, sepertinya dokter umum nih dok yang bertanya, ini bisa mengakibatkan hipertensi paru dok? Apakah apa indikasinya? Mungkin maksudnya penyakit jantung katup ini tanda-tandanya kali. Iya, tanda-tandanya mungkin dok. Sudah kalau penyakit jantung katup ini udah menimbulkan tekanan di paru yang tinggi gitu dok. Mungkin pertanyaan untuk dokter Mil dok. Ya, jadi salah satu komplikasi dari penyakit jantung katup adalah hipertensi pulmonal. Jadi kalau kita lihat hipertensi pulmonal itu ada 5 grup kan. Nah, grup yang kedua itu adalah hipertensi pulmonal karena penyakit jantung kiri. Nah, termasuk di dalamnya adalah katup. Jadi katup-katup itu entah bocor, entah menyempit, itu menyebabkan bendungan. Bendungan itu mulai dari bendungan di vena pulmonal, ya karena ini dokter umum ya, vena pulmonal,
kemudian di pulmonary capillary bed, kemudian dia mundur lagi ke belakang ke arteri pulmonal. Nah, semua peningkatan tekanan dalam sirkulasi pulmonal itu bisa kita sebut hipertensi pulmonal. Nah, apa sih tanda-tandanya? Ya, mungkin kalau misalnya kita bisa dengarkan dari pemeriksaan fisik, which is kadang-kadang kita nggak bisa dengarkan, kita bisa lihat, bisa dengarkan P2 mengeras. Tapi untuk secara apa ya namanya ya, secara mengkonfirmasi secara gampang, secara praktikal, kita memeriksa dengan ekokardiografi. Dari situ ada beberapa parameter dari ekokardiografi yang bisa membantu kita menunjukkan bahwa pada pasien dengan kelainan katup ini sudah ada hipertensi pulmonal. Dan hal tersebut juga merupakan salah satu dari indikasi kita sudah harus melakukan intervensi pada pasien tersebut. Baik, Dok. Makasih, Dr. Mel. Ada pertanyaan lagi nih, Dok, untuk Dr. Mel juga. Seperti tadi sempat kita singgung juga. Pertanyaan oleh Anissa Rizky 29. Kenalan saya pernah didiagnosa jantung bocor. Apakah sama dengan katup bocor, Dok? Dan apakah pengobatannya harus dengan operasi atau bisa dengan obat? Ini sudah kita bahas tadi, Dok, ya. Obat itu untuk penyakit jantung katup kan hanya untuk meredakan gejala, Dok, ya. Untuk tindakan mekanik, karena masalah mekanik itu harus dilakukan tindakan, ya, Dok, ya. Lalu untuk jantung bocor sama katup bocor itu sama nggak, Dok, ya? Ya, itu ya memang itu kadang-kadang istilah awam ya. Kita sendiri juga kalau dokter pasien datang, keluhannya apa, Bu? Saya dibilang jantung bocor. Nah, tuing, jantung bocornya apa nih? Katup bocor, bisa juga bocor. Kelainan jantung bawaan, misalnya antara bilik kiri sama bilik kanan harusnya tertutup rapat. Terus kebetulan karena kelainan jantung bawaan ada lubang, itu juga dibilang jantung bocor. Antara serambi kiri sama serambi kanan harusnya tertutup rapat, juga ada lubang, juga dibilang jantung bocor. Jadi istilah jantung bocor yang dikatakan oleh orang awam itu punya makna yang banyak. Dan mungkin ini adalah tugas kita juga menjelaskan kepada awam bahwa jantung bocor itu adalah istilah yang nggak jelas gitu loh. Maksudnya banyak yang bisa dimaksud dalam situ. Jadi kalau katupnya bocor, bilang katupnya bocor. Tapi kalau dinding atau sekat saya bocor, nah itu kelainan jantung bawaan. Nah itu kita ya salah satu tugas kita mengedukasi ya. Bahwa bocoran jantung itu bisa macam-macam. Tapi semuanya juga masalahnya sama, mekanik juga. Jadi ujung-ujungnya yang bocor itu kayak ember bocor kan mesti ditambel. Kita nggak bisa kasih obat untuk sesuatu yang bocor atau sesuatu yang nyempit. Harus kita perbaiki secara mekanik juga. Baik, Dok. Kalau saya sebut mekanik itu bukan artinya katupnya diganti menjadi katup buatan mekanik, bukan ya. Ini maksudnya mekanik adalah apa namanya, sifat dari mekanik itu. Ya. Tadi menyambung pernyataan dari Dr. Yani, Dok. Kalau misalkan orang perempuan hamil, karena ini saya baca banyak yang bertanya tentang perempuan hamil sakit katup, Dok. Tadi kan Dr. Yani sempat menyampaikan bahwa memang untuk ketika perempuan itu ada sakit katup, sebisa mungkin kita perbaiki dulu, Dok, ya, kalau memang indikasinya diperbaiki. Nah, misalkan sudah diperbaiki, misalkan tadi katupnya diganti oleh, kan tadi sudah dijelaskan, ganti katup itu ada yang mekanik, ada yang oleh bioprostetik. Mungkin nanti dokter menyampaikan lebih detail. Itu apakah ada obat-obat? Itu boleh, misalkan saya punya saudara, dia sudah semua hamil ditahan dulu, akhirnya diganti katup dulu. Setelah ganti katup, itu ada obat-obat yang harus diminum seumur hidup, sehingga dia saat hamil itu ada resiko anaknya kenapa-napa, perdarahan atau bagaimana. Mungkin Dr. Mil bisa menyampaikan, Dok, kalau misalkan sudah dioperasi, apakah benar-benar pasien katup itu benar-benar aman, Dok, seperti orang normal biasanya? Ya, kita evaluasi lagi tentu saja ya. Kalau misalnya semuanya berjalan dengan baik, kemudian dia timing operasinya tidak terlambat, kemudian jadi tidak ada komplikasi yang berat, tentu saja kehamilan boleh dong buat orang yang sudah diperbaiki itu. Sekarang kalau misalnya pasien ini menggunakan katup buatan, ya ini kan kalau katupnya dibetulin nggak masalah ya. Yang masalah untuk kehamilan adalah katup buatan. Nah, tadi sudah disinggung sama dokter Yani atau dokter Via bahwa ada pemberian obat-obatan yang tidak baik
untuk janin pada waktu kehamilan. Antara lain adalah obat pengencer darah, warfarin, itu kalau dosisnya 5 mg ke atas. Ya, kalau misalnya masih bisa di bawah 5 mg itu nggak apa-apa, soalnya itu bisa membahayakan bayinya. Nah, masalahnya adalah kalau kita menggantikan katup buatan pada seorang wanita muda, katup buatannya terbuat dari mekanik, nah, kita harus memberikan obat pengencer darah seumur hidup pada pasien-pasien yang mendapat katup buatan mekanik. Karena pengencer darah itu akan menjamin tidak terjadi bekuan darah di sekitar katup mekanik tersebut, sehingga katup itu bisa berfungsi terus dengan baik. Tapi kalau dia pasiennya lupa makan pengencer darah, kemudian timbul bekuan darah, itu katupnya bisa stuck, bisa nyempit lagi, bisa stop lagi, ya mesti operasi ulang lagi gitu. Nah, jadi obat pengencer darah itu terutama yang harus kita awasi untuk ibu hamil. Bukan artinya tidak boleh sama sekali dengan katup mekanik, ada jalan lain, yaitu kita memberikan obat pengencer darah yang lain yang harus disuntikan. Tapi itu dari segi kepraktisan, dari segi biaya, dari segi segala macam, itu nggak terlalu bagus juga gitu. Jadi memang kita memilihkan untuk perempuan pada usia produktif, maksudnya pada childbearing period, waktu masih bisa hamil, usia-usia kehamilan gitu, itu kita pilihkan katup dari hewan, tisu bioprostetik. Nah, itu diharapkan hanya 3 bulan pertama aja kita kasih pengencer darah, kemudian berikutnya kita tidak memberikan jenis-jenis warfarin, sehingga bisa aman kalau dia lagi hamil, ya terutama hamil muda itu yang nggak boleh ya. Kalau hamil trimester kedua itu udah nggak apa-apa sih sebetulnya. Baik dok. Itu aja. Lalu nih berhubungan ada pertanyaan lagi dok dari netizen dok. Dengan Instagram AAKD, kebetulan tadi berhubungan dengan Dr. Mila sampaikan tentang pengencer darah. Dok, apa saja contoh sayuran hijau yang berhubungan dengan konsumsi obat pengencer darah? Apakah kan kita sering ditanya pasien dok, boleh nggak dok makan sayuran hijau ketika mengkonsumsi pengencer darah? Itu ini urusan dapur mungkin Via sama Yani lah yang sayuran hijau. Loh, yang sama. Nasi goreng dokter nih. Tergantung tinggalnya di mana. Kalau di Sunda kan lalapan ya semuanya. Kalau di Padang pucuk ubi. Pokoknya sayur warna hijau deh pokoknya. Pokoknya warna hijau deh. Warna hijau. Karena yang sayuran warna hijau itu kan klorofilnya tinggi ya. Dan itu dianggap bahwa klorofil tinggi itu kandungan vitamin K-nya itu besar. Sementara obat pengencer darah itu dia bekerja melawan vitamin K yang ada. Jadi kalau misalnya makan obat pengencer darah, tapi kemudian masih makan sayur-sayuran yang berwarna hijau, akibatnya nanti obat pengencer darah itu tidak akan bekerja maksimal. Dan itu resikonya adalah terbentuk bekuan darah dalam jantung. Inilah yang berbahaya. Jadi kalau ditanya jenisnya, pokoknya semua warna hijau. Mau kangkung, bayam, pucuk ubi, kacang pucuk panjang. Pucuk ubi. Ketahuan dari mana pucuk ubi itu? Ketahuan dari mana tuh pucuk ubi itu? Boleh saya tambahkan sedikit? Ya, silakan. Ya, dok. Jadi kadang saya juga bilang sama pasien saya tidak memantangkan dia sama tidak totally tidak boleh makan sayur hijau. Kadang saya akan bilang sama pasien, kalau dia memang suka sayur hijau, yang penting adalah dia dalam jumlah yang tidak berlebihan, tapi porsinya tuh konsisten. Jangan sekali-sekali dia nggak makan sayur hijau, terus tiba-tiba dia makan sayur hijau banyak banget, itu kan susah mengatur obatnya. Tapi kalau dia dalam jumlah porsi yang cukup aja, kecil, dan konsisten, segitu-segitu aja, kita yang akan mengatur dosis obatnya pada dia, gitu loh. Itu kalau misalnya pasien yang memang, ya kalau orang Sunda dilarang makan sayur, susah. Kalau orang Sumatera nggak tahu. Kayaknya. Orang Bali gimana? Orang Bali gimana kalau makan sayur? Nggak apa-apa sih kayaknya dok. Bisa ya, tapi jumlahnya jangan banyak-banyak, sedikit aja, tapi konsisten. Jangan kadang-kadang dia nggak makan juga, kadang-kadang terus gitu dia makan banyak banget sayur hijau. Itu sih untuk ini. Tapi kita harus jaga terus ya, makanya kalau dapat obat pengencer darah kan kita monitor terus dengan INR. Ya itu salah satu hal yang penting adalah monitoring ya, nggak bisa kita makan terus itu warfarin, tapi tidak pernah kita monitor INR-nya. Baik dok. Ini ada pertanyaan sepertinya ke Dr. Via karena sempat kita singgung tadi atas nama Silvanova. Pada anak-anak ketika demam batuk pilek, kapan kita curiga ke arah bakterial dan mulai harus minum antibiotik? Mengingat jika viral infection adalah self limiting. Mungkin ini terkait dengan demam rematik tadi ya. Iya dok. Iya.
biasanya sih kalau viral itu emang benar self-limiting dan biasanya sih cuma sebentar, jadi kurang dari seminggu. Kemudian yang demamnya pun gak yang jarang sekali yang tinggi banget. Nah, sedangkan kalau yang bakteri, kalau misalnya pada demam rematik ini kan dia utamanya adalah penyebabnya bakteri Streptococcus. Nah, dia biasanya demamnya jauh lebih tinggi. Kemudian ada nyeri tenggorokan, mungkin hampir mirip kayak virus juga ya. Cuman biasanya kadang-kadang disertai ada leher yang membengkak karena ada kelenjar getah beningnya yang membengkak juga. Dan mungkin kadang-kadang bisa keluar nanah dari tenggorokannya. Jadi dari amandelnya itu bisa keluar nanah juga. Nah itu yang lebih jelas lagi kalau itu adalah suatu bakteri. Tapi yang jelas sih memang biasanya infeksinya bakteri ini yang kita harus curiga ini kalau lama, lewat dari semingguan lah gitu, itu nggak sembuh-sembuh, makin lama tambah berat, kemudian demamnya masih tinggi sekali. Nah, itu kita harus curiga bahwa itu suatu bakteri, lebih curiga ke suatu bakteri dibanding ke viral. Karena viral biasa dalam seminggu pertama it's gonna get better lah. Jadi dengan istirahat cukup, dengan makan cukup 2-3 hari biasanya udah oke pasiennya. Tapi lewat dari itu kita harus curiga bakteri gitu. Jadi kita harus ketika demam itu lebih dari seminggu, kita harus menaikkan red flag lah dok ya untuk ini apa jangan bakteri, dan kita bisa sambungan nih ke suatu bisa mencegah demam rematik akut jika kita minum antibiotik ya dok. Lalu ini ada yang khas juga mungkin Pange saya tambahin. Kalau demam rematik itu kan biasanya kenanya awal-awal ya, usia anak 5-15 tahun. Jadi itu kan penyakit jantung bawaan. Biasanya tuh demamnya itu nggak pakai pilek. Gitu. Jadi infeksi saluran tenggorokan, ada demam, ada nyeri sendi, tapi tidak disertai dengan pilek umumnya gitu. Jadi itu yang demam rematiknya. Tapi ya memang permasalahannya adalah kadang tipikal demamnya kayak demam biasa ya, jadi dianggapnya seperti demam biasa. Akhirnya sembuh ternyata sembuh tidak sempurna dan baru muncul keluhan atau gejala kelainan katupnya begitu masuk dekade 20 atau 30 tahun gitu. Ini ada pertanyaan bagus dok, mungkin untuk ketiga dokter semuanya. Kebetulan nih kayak pasien katup dok, jadi mungkin kapan lagi dapat konsultasi gratis dari spesialis jantung 3 langsung dok. Atas nama Nur Fitrafno dok, saya sudah replacement katup aorta tahun 2013 dengan katup bio. Sekarang pakai katup bio. Tahun lalu ada masalah, ternyata katup menyempit lagi. Apa bisa diintervensi lagi? Saya 71 tahun, katup saya bikuspid. Sekarang terapi dengan menekan heart rate di bawah 60. Saya sudah pakai katup ini selama 7 tahun lebih. Bagaimana menjaganya? Mungkin dokter Mil dulu, nanti kebetulan kan kita ada 3 dokter jantung dok. Kapan lagi dok? Dijawab langsung oleh ketiganya. Dokter Mil udah mewakili kita bertiga. Iya benar-benar. Oke, jadi pasien ini ibu umur 70 tahun di atas ya? Iya dok. Kemudian sudah mengganti katup dengan katup buatan bioprostetik. Kemudian katup bioprostetik ini bermasalah, ada penyempitan kembali. Ya, jadi ibu mengalami aortic stenosis lagi dari katup bioprostetiknya tersebut. Sebetulnya sih yang ideal adalah kita melakukan redo, kita ganti kembali, kita operasi, kita ganti kembali katup itu. Tapi memang tentu saja seperti yang saya bilang bahwa usia akan meningkatkan resiko tindakan operasi, dan operasi yang kedua itu punya resiko yang lebih tinggi lagi daripada operasi yang pertama. Memang sebetulnya ada jalan keluar ya dengan teknologi baru, apa yang kita sebut TAVI atau kita mengganti katup aorta dengan katup buatan, tapi tidak dari pembedahan, melalui intervensi non bedah, memasukkan dari pembuluh darah paha tadi ya. Nah, itu untuk katup yang sebelumnya bioprostetik, hal itu masih mungkin untuk dilakukan. Jadi yang bioprostetik itu kita gantikan lagi dengan katup buatan dari percutaneous atau dari paha. Tapi kalau sebelumnya katup mekanik nggak bisa ditumpuk lagi. Kalau katup bio bisa ditumpuk lagi. Memang tindakan ini mahal, kompleks, tapi bisa kita lakukan. Gitu. Nah, nanti mungkin akan lebih jelasnya mungkin konsultasi langsung ke dokternya aja kali. Ya, tapi itu adalah salah satu alternatif yang bisa dijalani kalau tidak bisa dioperasi kembali. Baik, mungkin waktunya udah habis ya. Ini kita sampai jam 9. 5 menit lagi dok waktunya dok. Kirain sampai jam 9. Mungkin tadi sudah cukup jelas ya jawabannya ya Ibu ya. Mungkin dokter Sementara makan obat dulu aja.
Kan obat baru. Ini kebetulan kayaknya mungkin anaknya dok yang bikin Instagram 71 tahun main Instagram mungkin hebat juga ini. Kita Kali nggak tahu. aja ada. Jangan underestimate. Kali aja ada. Ada. Baik dok, baik dok. Lalu ada lagi pertanyaannya tadi, ini juga dari pasien mungkin dok, ke dokter Yani mungkin. Berapa lama kondisi kita bisa normal lagi beraktivitas setelah pergantian katup dok? Saya sudah 2 tahun ganti katup dengan mekanikal tetapi masih sering kecapean. Terima kasih. Pertanyaannya berat-berat dok. Iya, baik. Jadi kalau pada pasien dengan kelainan katup, kemudian dilakukan tindakan operasi, kan memang diharapkan bahwa dengan penggantian katup yang ada, maka kondisinya bisa membaik gitu. Tapi kalau normal itu kan sebenarnya relatif ya. Normal ini apakah normal maksudnya sebelum dalam keadaan sehat walafiat kah gitu kan, atau normal sewaktu kondisi katupnya masih levelnya sifatnya ringan atau sedang, ya ini kan memang sifatnya relatif. Dan kondisinya pasien itu juga akan sangat tergantung dengan seberapa baiknya jantung itu untuk mentoleransi setelah perbaikan katup yang dilakukan. Karena ada yang mungkin dilakukan dengan perbaikan katup itu pada waktu pompa jantungnya kebetulan sudah terlanjur menurun. Sehingga waktu setelah dilakukan tindakan pun mungkin fungsi pompa jantungnya tidak terlalu membaik sehingga masih ada keluhan. Jadi memang akan sangat tergantung dari pemeriksaan dalam penilaian kondisi jantung secara menyeluruh, yaitu dengan pemeriksaan ekokardiografi dan kualitas hidupnya pasien. Biasanya memang kalau kita habis operasi, kita akan melakukan tindakan rehabilitasi pasca operasi bedah jantung. Jadi ada 12 minggu programnya biasanya untuk melakukan rehabilitasi di situ. Dan itu seharusnya dilanjutkan di rumah gitu. Karena memang tujuannya kan dilakukan tindakan operasi ini adalah memperbaiki kualitas hidupnya pasien. Jadi jangan karena udah operasi terus habis itu pasiennya cuma tidur-tiduran aja di rumah, nggak begitu juga. Harus Jadi memang jadi kalau misalnya masih ada keluhan padahal sudah 2 tahun, itu sebaiknya memang dicek lagi kepada dokternya. Biasanya kita akan paling tidak melakukan evaluasi ekokardiografi untuk menentukan bagaimana kondisi daripada struktur jantungnya. Adakah tidak hal-hal yang mungkin menyebabkan pasien masih mengeluh cepat lelah atau fatigue, padahal sudah dilakukan tindakan perbaikan terhadap katupnya. Baik dok. Ini mungkin karena waktu mau habis dok, satu pertanyaan terakhir dok, dan menurut saya ini penting dok, ke dokter Via. Izin atas nama Rahmat Khairul, izin bertanya dok, apa pasien dengan kelainan katup rekomendasi untuk divaksin COVID dok? Mungkin untuk dokter Via dok, kan banyak nih lagi kapan siapa aja yang boleh COVID, nah ini penting dok. Kayaknya baru dibahas itu ya. Apa udah jadi ada rekomendasi dok? Sebenarnya sih pada prinsipnya pokoknya yang penting dalam kondisi hampir semua penyakit jantung dalam kondisi stabil itu memang sekarang disarankan sih boleh. Jadi tidak ada larangan khusus selama dia tidak dalam kondisi yang ada akutnya. Jadi yang kita takutkan kalau pasien datang dengan kondisi decompensated atau ada sedang mengalami acute event, itu memang sebaiknya ditunda dulu sampai kondisinya stabil. Secara umum sih begitu. Hampir semua pasien-pasien dengan cuma pasien jantung ya. Jadi hampir semua pasien-pasien yang dalam kondisi akut atau tidak dalam kondisi stabil, memang kita nggak kasih. Ya. Termasuk juga pasien jantung juga begitu pada prinsipnya. Baik dok. Ini sebelum saya tutup dan bikin kesimpulan dok, ada statement khusus dari Dr. Isman sebagai Ketua PRQ dok. Apakah penyintas penyakit jantung seperti gagal jantung dan penyakit jantung koroner dapat diberikan COVID-19 buat para netizen nih? Langsung dari Ketua PRQ-nya. Penyintas penyakit jantung, gagal jantung maupun penyakit jantung koroner pasca prosedur intervensi ataupun stent atau pasca bedah jantung yang stabil atau tanpa keluhan bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19. Yang tadi sudah dikonfirmasi oleh Dr. Via. Lalu, apakah mereka yang sedang mengalami penyakit jantung seperti gagal jantung dan penyakit jantung koroner dapat diberikan COVID-19? Jawabannya, penderita penyakit jantung akut atau tidak stabil dengan gejala sesak nafas, nyeri dada, berdebar, penurunan kesadaran atau tekanan darah lebih dari 180/100 belum direkomendasikan vaksinasi COVID-19. Titipan dari Dr. Isman, dok. Ya, sudah ada pernyataan resmi ya dari pernyataan resmi langsung. Berarti sangat menyimak Dr. Isman saat ini dok. Kebetulan tadi pertanyaan langsung dijawab oleh Dr. Via. Terima kasih Dr. Mil, Dr. Via, Dr. Yani. Sebelum saya tutup, sebelumnya saya akan memberikan kesimpulan dulu dok. Jadi terima kasih Dr. Pange. Iya dok.
penyakit jantung katup ini bisa terjadi pada semua usia ya dok, dari bayi maupun sampai dewasa. Jadi spektrumnya cukup luas, tidak seperti penyakit jantung koroner saja yang biasanya di usia di atas 40 tahun. Lalu tadi juga disampaikan penyebabnya paling sering di Indonesia masih adalah penyakit jantung rematik. Tapi yang seperti dibilang bukan rematik di kaki, itu berbeda, tapi memang penyakit demam rematik. Gejalanya sangat luas, tidak hanya sesak napas, bisa yang bisa berdebar, nyeri dada, pingsan, spektrumnya sangat luas. Jadi memang tidak spesifik sehingga kadang-kadang bisa miss di beberapa daerah. Lalu untuk pemeriksaan sendiri ketika pasien sakit katup ini datang ke dokter, tadi dijelaskan Dr. Yani, bisa melalui kita datang ke dokter pasti di anamnesa atau diwawancara. Pemeriksaan fisik biasa kita dengarkan dengan stetoskop, apakah ada suara-suara murmur yang kita sebut suara-suara aneh itu, lalu juga di rekam jantung dan di USG jantung ataupun di echo namanya, untuk melihat nih derajat ringan, sedang ataupun berat. Mungkin memang di beberapa daerah itu tidak bisa, sehingga perlu di refer ketika ada kecurigaan penyakit katup, karena tadi disampaikan memang level kompetensi dokter umum itu 2 ya dok ya. Lalu untuk tata laksananya tadi Dr. Mil sudah sempat menyampaikan juga, ada obat-obatan dan ada operasi ataupun bukan tindakan lah. Tapi obat-obatan ini hanya bersifat sementara untuk meredakan gejala karena memang penyakit katup ini adalah masalahnya mekanik. Jadi sehingga harus dilakukan tindakan yang tadi juga Dr. Fik sampaikan, bisa dengan balon ataupun dengan operasi, tetapi itu harus dinilai oleh spesialis jantung karena memang katup masalahnya banyak sehingga tidak semua pasien bisa sama dengan pasien yang lain. Lalu tadi juga dari pertanyaan-pertanyaan kita bisa simpulkan bahwa setelah operasi bukan serta-merta langsung jadi sehat, langsung seperti biasa, memang perlu tetap monitoring ketat. Mungkin ada yang ditambahkan dari kesimpulan saya, dok? Kalau saya mungkin cukup. Kalau saya mungkin sedikit menambahkan saja bahwa setiap pasien harus tahu jenis katupnya, kemudian berapa derajat daripada katupnya. Dan kemudian yang kedua, harus kontrol dan berobat serta makan obat secara teratur di situ. Dan yang terpenting lagi adalah selalu usahakan untuk menjaga kebersihan gigi, gusi, dan telinga. Karena sering terjadi infeksi di gusi, gigi, ataupun telinga yang kemudian menyebabkan infeksi kepada jantung, terutama pada pasien yang sudah ada kelainan katup jantung, itu berbahaya. Jadi mungkin itu tambahannya dari saya. Baik, terima kasih sekali lagi Dr. Mil, Dr. Fia, Dr. Yani. Mudah-mudahan para follower Inahat Perki ini jadi terbuka lah dok dengan masalah penyakit jantung katup, bukan hanya mungkin COVID, penyakit jantung koroner, tapi kalau sudah familiar terhadap penyakit jantung katup. Mungkin nanti di sesi berikutnya akan ada terjadi topik-topik yang lain yang tidak kalah seru dari penyakit jantung katup ini. Terima kasih atas segala informasi yang diberikan oleh para narasumber. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih juga para kalau saya bilang para penonton kayak lagu dok ya, para netizen dan para penonton kayak konser dangdut kayaknya. Iya, jadi para netizen dan para follower Instagram Inahat Perki, mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semua. Terima kasih Dokter Pange, Yani, Via. Sampai ketemu lagi. Dr. Mil, Dr. Yani. Terima kasih. Mari dok, makasih dok. Waalaikumsalam. Salam.